Siapa yang pergi tuan? Umar ya pergi ya? Hujan tak? Ya. Wan, hujan ya Wan. Udah masuk kerjaan guru. Kayak gitu ya. Liburlah. Nyantai. Namanya kerja sendiri nyantai. Kang Uje adil. Sehat. Ton, ke Lampung Ton. Lu udah gak mau ke Lampung lagi loh ini. Saya nunggu 10 orang berkomentar. Ya rame, kalau rame seru. Padahal pengen ngeprank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih kayak kiai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi atuh ki. Acan tadi mah tos segelas. Ya rek wijinkeun deui. Kayaknya yang lihat siaran langsung saya ini karena habis lihat postingan saya di Facebook pagi-pagi. Ini botol sudah ada isinya. Botol ini sudah ada isinya. Sudah saya masukkan, saya tarik, saya masukkan. Percaya nggak? Nih. Tuh, saya tarik dari keran, masukin ke dalam botol. Wan, hujan teman ya? Tong. Masuk. Karyawan saya. Kasih deh ya. Karyawan. Itu belum biar nggak bersih. Nih, Kang Sugeng.
nasi ikan cupang bagus itu Ustadz. Wan, kamu ambilin saya cutter atau peso? Wan, yang panjang putih itu Wan, yang baja itu Wan. Ini ada siapa ini? Kang Bagong Ireng ini. Cutter yang baru itu, kalau enggak peso yang baja itu yang panjang putih. Tanya Reja deh. Ini ada Kang, Waalaikumsalam. Bagong Ireng nanya tentang kebal itu sebenarnya besinya yang lemes atau diri kitanya yang kokoh kulit. Bingung saya mau jawabnya, Kang Bagong. Intinya mah ilmu kebal itu adalah syariat, ya, syariat supaya kita terhindar dari kekejaman dunia. Salah satunya mungkin kita dari begal, dari apa ya kan, dari kejahatan lah intinya. Kalau untuk tes-tesan saya rasa sih kita lebih bijaksana. Sebenarnya ini yang harus dipahami tentang ilmu kekebalan. Banyak orang belajar ilmu kebal tas tes. Kalau mau tas tes mah belajarnya ilmu debus untuk hiburan. Nah, ibarat kita begini. Kalau kita mau pergi-pergi, tentu kan kita baca doa tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita jatuh dari kendaraan semisalnya dan kita aman, wasilahnya memang benar ketika kita berangkat kita sudah membaca doa. Tetapi walaupun kita berdoa, tapi kan kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus dipahami. Nah, karena segala sesuatu apabila tidak diawali dengan membaca bismillah, tidak diawali dengan doa, kan pincang silah. Ya, yang penting kita mudah-mudahan lebih berkah gitu. Ini yang harus dipahami tentang ilmu kebal. Nanti saya tutup lagi di sini. Nah, jadi itu yang harus dipahami tentang ilmu kebal. Jadi kebal itu wasilah supaya kita terhindar dari kekejaman, contoh dari kejahatan senjata api, senjata tajam. Tetapi kalau kita sudah punya ilmunya, wasilahnya, kok masih kena, ya itu sudah takdirnya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, apakah ilmunya nggak masuk, apakah wiridnya yang salah. Tidak ada yang salah bagi saya kalau orang yang mau wirid. Yang salah kalau orang menggebu nafsu, itu nggak diperbolehkan. Jadi takaruban aja lillahi ta'ala, tinggal diberi kandang eta musiknya ketrek-ketrek eta. Jadi kia Kang Uje, jadi marbot masjid itu saya kan di TPA nih, kebetulan saya punya TPA. Jadi di sebelah rumah saya punya ruangan, alhamdulillah saya membuka TPA, ya, pendidikan Iqra dan Al-Quran. Itu untuk warga sekitar dan kampung-kampung di sebelah. Kami membuka pendidikan anak-anak, ya, yang mau mengaji. Intinya gratis 100%, tidak dipungut biaya apapun. Dan apabila ada santri-santri Iqra atau TPA, Iqra atau Al-Quran, ataupun yang tidak mengaji di tempat kami, ya, tetapi dia sekolah, dia mondok, tidak punya biaya atau kekurangan biaya, kami bantu dengan sekuat dan semampu kami. Disinilah kenapa orang mengatakan saya Majasi Tapak atau Tumartis ini punya donatur dari pemerintah atau dari pengusaha. Tidak ada donatur baik dari pemerintah maupun pengusaha. Jadi donatur kami adalah pejuang-pejuang yang belajar di program beramal dan berilmu.
orang-orang yang berobat kepada kami. Memang pengobatan kami itu gratis 100% tanpa dipungut biaya apapun. Silakan dibuktikan. Jangan tanya ke saya, tanya tetangga saya. Tidak tanya tetangga saya, tanya warga saya, warga-warga sekitar. Bukan hanya di kampung saya, tapi di kampung-kampung sebelah. Bagaimana sepak terjang kami. Bahkan boleh tanya di kelurahan. Atau panti-panti asuhan, pondok-pondok pesantren di sekitar kami yang utama. Tuh. Jadi, kalau pengobatan tempat kami itu gratis 100%. Tidak dipungut biaya apapun. Tidur ya, kalau tidur ya tempat ala kadarnya memang begitulah tempat kami. Kalau makan ya, kalau misalnya kami makan tempe ya makan tempe, kalau kami makan tahu ya makan tahu, barang-barang. Tidak ada pungutan biaya apapun, gratis. Bahkan tidak sedikit yang kami beri ongkos pulang. Bukan sosokan pingin tetapi kami ingin menjadi saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi tapi ada saja yang mereka sembuh, mereka memang memberikan sodako. Nah, kami kumpulkan. Inilah yang kami simpan, kami kumpulkan untuk membantu sesama. Sebenarnya nggak boleh, sebenarnya jangan saya benar ya, jangan. Tapi ya begitulah cara kerja kami. Dan alhamdulillah kalau untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saya masih punya gaji, karena saya bukan hanya ngedukun, tapi memang punya usaha nyata di beberapa bidang. Itu. Randy Smile. Pikiran sehat, jiwa sehat, cerdas. Mugia sehat Abah, saya minta doa dan Abah kenalin saya Hermanto, Kang Hermanto, manto. Ini orang Laskar kemarin itu nih, keren. Waalaikumsalam. Anding eta meuni rame petukanganna guru kernyun kakobongan supaya aman sentosa anu ngaji teu kasetrum listrik. Sehat terus guru sama adawa jati makmur. Alhamdulillah Kang Sawung, saya masih dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Kang selalu sehat ya. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya yang tidak perlu diperkenalkan. Saya di sini sengaja membuka atau melakukan siaran langsung. Saya punya media. Sebenarnya saya jarang-jarang sih untuk media ini. Jarang-jarang saya publikasikan, hanya orang-orang ketika datang minta bantuan saya bantu. Tetapi saya di sini ada beberapa media. Ada beberapa media. Ini saya wadahkan. Media ini adalah media simpan di tempat khusus jualan atau dagang, warung, ruko, kafe, khusus dagang. Dan ini akan saya gratiskan. Pengennya berapa Kang jumlahnya yang pengen digratiskan? Pengennya sebanyak-banyaknya. Bila perlu sejumlah penduduk Indonesia saat ini yang berdagang. Pengennya, tapi banyak yang gak pengen. Media pelaris. Sebenarnya saya lebih suka mengatakan media untuk kemajuan usaha. Dan insya Allah kita mengharap kebarokahan dan keberkahan. Ya, laris belum tentu maju belum tentu berkah. Tetapi kalau maju insya Allah membawa laris. Dan berharap dengan kemajuan kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu harapan saya. Jadi, tapi karena orang kadang-kadang lebih mengebuk penglaris. Saya ingin memberikan media pelaris 100% gratis.
Cukup ketika nanti saya kirim paketnya Anda bayar ongkir di tempat, khusus pedagang. Kalau bisa yang kelas-kelas bawah dah, kelas-kelas bawah. Saya lihat, yuk bagikan siaran ini, nggak apa-apa. Saya pingin sebanyak-banyaknya tanpa bayar. Dari sekian pelaris yang saya mediakan, saya gunakan, baru inilah media pelaris yang dari sekian saya buat, ini insya Allah lebih wah rasanya. Cukup bayar ongkir di tempat, gratis 100%, tanpa dipungut biaya, tanpa angsuran, tidak menggunakan BPJS, tidak menggunakan kartu kesehatan, ya, khusus pedagang. Gimana Kang caranya untuk mendapatkan? Bingung kan? Datang bro, rumah. Apalagi di sini. Pada pengen tampil di kamera kayaknya. Siapa yang pengen tampil di kamera? Khusus pedagang yang merasa sudah kesana sini mencari media, sudah merasa segala macam wasilah, tapi masih tidak ada kemajuan. Insya Allah saya akan memberikan kepada Anda. Saya ingin sebanyak-banyaknya sebenarnya, ingin sebanyak-banyaknya memberikan media ini kepada para sedulur semua tanpa ada biaya. Kenapa? Seandainya tidak terbukti media ini untuk kemajuan usaha Anda, tidak ada yang dirugikan. Tetapi jangan memutus tali silaturahmi, jangan memutus tali silaturahmi. Siapa yang berminat dan siapa yang berdagang? Kalah Kang Haji mah langsung baik he. Siap Kang Haji, paham? Bungkus. Ini guru saya nih Kang Haji Mahmudi. Saya berikan 10 media. Kang Haji langsung WA saya aja. Nanti kita proses. Saya pingin kalau bisa hari ini saya kirim. Khusus pedagang, terutama pedagang-pedagang kelas bawah dah, yang kayak di kaki-kaki lima, yang sewa-sewa tempat, yang kira-kira pelanggannya sepi, pembelinya sepi. Yuk, saya berikan media tanpa biaya, tanpa mahar. Insya Allah medianya memang sepele yang saya buat, tetapi tidak mengurangi fadilah dan kekuatan. Jika des mulana, tapi saya ojol yai. Jangan panggil saya kiai, jangan panggil saya ustadz. Ini sebenarnya udah saya tekankan dari dulu. Saya takut kalimat itu membawa kesusahan dalam kematian. Kalau masalah terkenal, supaya terkenal, saya itu udah terkenal tanpa harus disebut kiai, tanpa harus disebut ustadz. Mohon maaf digaris bawahi, panggil aja Kang, saya lebih senang. Kang Sarip ganteng. Kalau ganteng, saya sudah diakui sejak lahir. Ingat, saya sudah diakui sejak lahir saya ganteng. Terbukti. Begitu saya lahir, nenek saya bilang begini, aduh cucu nenek ganteng. Kan ganteng saya. Kan ganteng. Berarti diakui oleh nenek saya. Ya, orang tua saya ini ganteng.
kalau ada orang lelaki yang melihat saya tidak ganteng, berarti Anda normal. Tetapi kalau ada orang laki-laki melihat saya ganteng, waduh, harus dipertanyakan kelakian Anda. Monggo, Ustadz Anton. Apalagi Ustadz Per? Per, gimana untuk Jumat ini? Sepuluh saya buka untuk 10 orang yang merasa berdagang. Ya. Nah, gitu Kang Andika. Kang, boleh pakai ganteng, ditambahin dikit, boleh pakai imut. Yang penting jangan pakai amit-amit. Ya. Saya buka pertama. 10 orang pedagang. 10 orang pedagang, ya, dicatat nomor saya. Nanti saya ulang-ulang nih nomor WA saya. 10 orang pedagang, ya, sebutkan dagangan Anda. Nanti intinya WA saya aja. Nanti kita lanjut di WhatsApp. 0852. Saya ulangi nomor WhatsApp saya. 0852 0855 1055. Ya, nanti boleh tanya berapa nomor saya, boleh tanya lagi. Saya jarang buka inbox. Saya memang terus terang sebenarnya jarang saya Facebookan, karena saya lebih banyak di dunia nyata, dan kalau saya banyak di dunia gaib saya setan dong, gitu kan. Saya handphone saya 2. Jadi inilah sebenarnya untuk Facebook sebenarnya mah, untuk segala-gala. Ini untuk HP yang kerja yang saya buat siaran langsung, karena ini kebetulan sedang drop. Untuk media pelaris tanpa mahar, tanpa ini, tanpa ribet, tanpa riweh. Khusus orang pedagang. WA saya di 0852 0855 1055. Maaf, jaringan agak sedikit lelet. Ya. Om. Khusus pedagang, silakan WhatsApp saya. Ini sudah ada 2 orang atau 3 orang tadi WhatsApp saya. Tapi insya Allah saya balas. Pasti saya kirim secepatnya. Anda cukup bayar ongkir saat paket dapat. Petunjuk akan saya beritahu setelah paket sampai. Mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Dan apabila saya tekankan dan tolong digarisbawahi, apabila media yang saya berikan tidak sama sekali membawa manfaat nantinya dalam kemajuan usaha Anda, tentu tidak ada yang akan dirugikan. Kenapa? Karena tanpa mahar. Tapi ingat, silaturahmi tetap nyambung dong. Bisa langsung aja WA. Mau Kang? Mak dulu. Mak mariweh, cepet bener nih. Ada yang gratisan cepet. Hadir Kang Mas, Kang Dewa. Kang Dewa, apa kabarnya? Lama nggak WA saya Kang Dewa. Iya, sinyalnya putus-putus, maklum. Suasana sedang hujan. Hujan ini hari apa ini? Hari Rabu ya. Hujan di hari Rabu. Pagi-pagi kelabu. Terus pagi-pagi bikin siaran langsung. Ketara bener gak punya duitnya. Bang Ropi itu maritis.
kabar? Adik Yai ini kampung saya puji ini kebiasaan juga ini. Manggilnya Yai, 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 dan bilangnya bolak-balik Kang. Bos satu ini ampun bener. Masih saya tunggu. Baru 3 orang yang WhatsApp saya. Yang mau media pelaris ini cukup bayar ongkir saja ketika paket sampai. 0852 0855 1055. Jangan takut bos, tenang aja. Saya ajarkan juga bagaimana cara Anda membuat media pelaris. Nah, mudah, gampang, tapi insya Allah jos. Alhamdulillah kalau sibukan, mudah-mudahan sehat terus, lancar segala-galanya. Kabar saya sih sehat, alhamdulillah sampai saat ini. Saya masih bisa menikmati rokok, saya masih menikmati masih menikmati segelas kopi. Karena harus sudah saya jelaskan begini. Bagi orang yang tidak merokok, rokok adalah yang menyebabkan intinya begini. Orang yang tidak merokok mengatakan rokok itu tidak sehat. Ya. Orang yang tidak merokok mengatakan rokok itu tidak sehat. Tetapi bagi orang yang perokok, bahwa rokok adalah takaran kesehatan. Benar nggak? Orang yang tidak merokok mengatakan rokok ini tidak sehat. Rokok menyebabkan tidak sehat bagi orang yang tidak perokok. Tetapi bagi yang perokok berat seperti saya, rokok adalah takaran kesehatan. Karena bagi saya, dan saya rasa juga bagi semua para perokok, kenapa rokok sebagai takaran kesehatan? Karena kesehatan bisa dilihat dari seberapa dia nikmat atau tidaknya merokok. Kalau sudah tidak nikmat, pahit, berarti dia benar-benar tidak sehat. Maka orang gila, orang gila itu sehat-sehat kan badannya, karena mereka masih merokok. Bayangin. Maka bagi para spiritual, bagi para pengobatan, bagi seorang terapis ahli dalam pengobatan, saya kasih satu bocoran tentang bagaimana cara mengobati orang gila. Orang gila kalau kita doa-doakan pasti ngamuk, atau di bawah tempat kita pasti ngamuk. Orang gila kalau suruh minum obat kan susah, tidak mau, dilempar, ngamuk. Tetapi orang gila tidak pernah menolak dengan rokok. Maka disinilah rokok harus kita beri. Bagaimana caranya supaya orang gila merokok tapi sehat. Ayo. Belajar ilmu, belajar. Awet muda. Nah ini mau dong buat media pelaris super jos. Awet muda padahal jarang turu, jarang makan, saya selalu kenyang. Wah, alhamdulillah. Buat ojol yang sehari-hari alhamdulillah 2 orderan biar bisa lebih gimana Kang, biar bisa sedekah lebih sering juga. Wahai anak muda, Andika Des Maulana, Anda WhatsApp saya deh. Anda WhatsApp saya. Tenang, aman. Alat rileks paling ampuh. Alat rileks. Izin Kang Mas, alat rileks paling ampuh. Rileks. Rileks gimana maksudnya? Kang Dewa. Yuk. 1, 2, 3, 4. Baru 4 orang. WhatsApp saya. WhatsApp saya di 0852 0855 1055. Saya ulangi 0852 0855 1055.
0852 0855 1055. Bagi yang merasa dagang, terutama dagangnya seperti ruko, kafe, kaki lima, gerobak intinya mangkal lah ya, mangkal bebas. Dagangnya dagang apa? Yang penting mah dagang, ada yang dijualin. Wow, maksudnya rokok alat rileks paling ampuh Kang Mas. Bener, rileks. Dengan merokok imajinasi keluar. Yang penting saat ngaji jangan merokok. Ingat, saat ngaji jangan merokok. Mau tanya yang lain? Silakan. Sambil kita tunggu yang memang pengen media pelarisnya. Gratis, saya ulangi, gratis. Cukup bayar ongkos kirim saat paket sampai. Mau tanya hal lain? Monggo. Selama saya mampu menjawabnya, insya Allah. Ampun satu guru mugia diganti pajero sepot ku Allah. Bingung ngamin ke nage minta na pajero nyar beas beharese ku boro-boro menta merege hese. Diaminkan baiklah, mudah-mudahan diijabah Kang Ading ku Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Tapi mata muluk-muluk amat ka Gusti Allah, menta dibere pajero, dibere beas ge alhamdulillah, dicukupan segala-galana, cukup mayaran budak ngaji, cukup mayaran budak-budak beasiswa para santri, cukup ngebantu anu orang jelema-jelema taboga, para janda, para kaum duafa, fakir miskin, janda-janda ngora maulah, janda-janda kolot bayinya, janda-janda tua yang tidak mampu. Jangan janda-janda muda, janda-janda muda mah banyak yang pengen bahagiain. Ya, mudah-mudahan diijabah, diberi pajero ya Allah. Tapi mata muluk-muluk amat sampai manusia biasa mah. Yo dicukupan ku segala-gala lagi alhamdulillah. Lapar atuh emak, ngantuk atuh sare, kebelet atuh modal, kan gitu tak. Lieur atuh ngopi aya kopina, hayang ngerokok bisa meuli tementa bae, rojali rokok menta jarang meuli, gitu. Mudah-mudahan yang mengaminkan pun saat ini walaupun kita terbatas ruang dan waktu, tetapi insya Allah doa tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita. Allah singkirkan segala penghalang-penghalangnya. Dan mudah-mudahan Allah cukupkan segala kebutuhan kita semua. Dan Allah lancarkan segala kebutuhan. Dan Allah lancarkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Yo, masih saya tunggu. Sudah ada 6 orang, masih ada 4. Semakin banyak, tetap akan saya buatkan. Tetap saya kirim. Kita lihat. Mau 10, mau 15, mau 20, mau 25, ndek leuwih hayo. Dapat free apa nih saya? Kang Bayu. Tos, asup, udah masuk, aman. Siap.
Kang Yadi hadir. Nanang Jagat, assalamualaikum Kang Guru. Waalaikumsalam. Kang, cek WA saya, males ah. Udah, lu baca, lu peker kan? Gua tahu, gua kan dukun, bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, namanya buta. Mau tanya yang lain? Selain kita membagi media pelaris. Tole. Le, di mana lo? Faisal. Ini ada namanya Faisal. F-H-I-C-A-L. Dulu, zaman saya SMA, Faisal ini zaman SMP. Saya dengan Faisal di kampung, anak remaja, mohon maaf, anak remaja yang rajin tidur di masjid. Ya, tidur di masjid. Saking ramenya warga kami ini, warga di kampung kami, ya, yang sholat di masjid rarehe, sepi, kampungnya doang rame, terutama sholat subuh. Selalu saya dengan Faisal, ajan kami, qomat kami, imam makmum kami, ngalawudu kami, sehingga pernah kita dengan salah satu imam yang insya Allah istiqomah dalam ibadahnya, Pak Sonirin itu di kampung kami. Beliau ini paling rajin dengan ibadah, selalu rajin ke masjid sampai anak keturunan insya Allah. Mudah-mudahan Pak Sonirin ini selalu diberkahi dan diberikan kesehatan selalu dan kelancaran dunia akhiratnya. Amin. Kemudian saat itu sholat subuh, setelah saya azan, ya, azan subuh waktu remaja, saya masih ingat dengan Faisal ini. Kita manggilnya Tole di kampungnya, kan. Dan setelah sholat subuh itu, pas mau sholat subuh, musimnya musim hujan, musim dingin di kampung kami saat itu. Maksudnya kampungnya masih asri saat itu. Bahkan di beberapa kampung-kampung sebelah pun saat itu belum ada listrik. Jadi karena dingin, namanya Pak Sonirin ini, imam masjid kami, pakai topi jamrut terus ya, tudung jamrut itu untuk sholat karena dingin, jadi tutup. Begitu saya jadi makmum, setelah saya qomat, saya azan, kemudian saya qomat, si Tole ini, saya dengan Tole jadi makmum, si siapa, Pak Sonir ini sebagai imam kami di depan. Begitu kami sudah takbir, imam sudah membaca Al-Fatihah, si Faisal ini, si Tole ini nih Faisal F-H-A-I-C-A-L ini nggak tahu ada angin apa, dia bilang begini, dia lagi sholat. Ketika imam baca begini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita kan khusyuk ya, nyimak. Si Tole ini bilang begini, imamnya pakai jamrut. Spontan saat itu saya tertawa, untungnya tidak kuat. Tuh ada orangnya, saya masih ingat Dele, jangan dilupain itu sejarah hidup kita. Dan itu sering, hal ini, sejak cerita ini saya sering mengatakan kepada santri-santri lain, ya kan, itulah masa-masa remaja yang jadi sholat tidurnya di masjid, yang tukang azan kita, tukang makmum kita, yang jadi makmum kita, tukang qomat kita, coba bayangin, yang bersih-bersih kita. Alhamdulillah. Tole masih ingat kan Pak Sonirin bagaimana pakai jamrut ketika lo bilang ingat ya kan, imamnya pakai jamrut. Itu memang waktu itu jamrut sedang naik. Nah itu kalau tidak salah pas boomingnya Raja itu, band Raja apa ya, masih ingat. Astagfirullahaladzim. Boleh dibagikan nggak Kang Haryanto? Boleh, mangga. Kapan ke Tegal lagi Kang Dewa? Saya kemarin tuh ke Tegal sebenarnya waktu tanggal berapa ya? Itu saya menghadiri acara Aino di Banyu Ayu ya, Bumi Ayu ya. Banyumas. Tapi saya memang sempat begitu datang, saya datang dulu silaturahmi kepada saudara saya di Tegal di tempatnya Kang Amam. Takut kualat. Abdi hoyong abah pun istrinya ke abdi. Iya, abdi nuju di benuaanku istri. Kang Hermanto, seorang pria sejati, ada hal yang harus
Ingat, pria sejati satu, harus punya utang. Kalau seorang pria tidak punya utang, berarti Anda belum menjadi pria sejati. Satu. Kedua, seorang pria sejati jangan cemen cuma karena wanita, jangan cemen cuma karena bucin. Ingat, kita laki-laki. Bukan berarti kita menyepelekan, apalagi kita sudah berkeluarga, bukan berarti kita menyepelekan istri atau keluarga kita. Tapi ingat, kita laki-laki, kita yang menentukan. Maka disitulah ada bab nikah dalam agama. Ada bab nikah. Ini sebagai acuan, sebagai ancang-ancang. Ya, hati bener hati. Tetapi kalau sudah ada urusan agama, tidak bisa tawar-menawar. Yuk, dekati para ulama, para ustadz yang mengerti bab nikah, atau belajar, jangan kebanyakan belajar di Google. Ya, pahami, kita laki-laki. Ya. Tanya Lumbung Picis, mangga. Bahas apa nih? Babas kap. Boleh dibagikan ke guru atau silakan. Mangga, Sakang Dewa, silakan. Kontrol lapangan. Iya, laki-laki kok. Toleh lu mikirin cewek. Gak usah mikirin cewek, kita udah apalagi makin dewasa, makin berumur, tidak usah sibuk mikirin wanita. Sibuk bagaimana caranya usaha kita maju, bagaimana supaya hidup ini tentrem. Gak usah galau lah, gak usah pusing hanya karena wanita. Ingat, wanita itu apa? Ya kan, harus paham. Assalamualaikum. Pati hadir bah, Kolik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek nyandung urang mah kalut ieu. Alah, awewe deui. Assalamualaikum, apa kabarnya semuanya? Mahdi. Waalaikumsalam Bang Mahdi. Kabang ini enggak betah bener di negeri orang. Tak pulang-pulang. Yuk, masih saya tunggu. Sudah ada 7 orang. Siap kirim. Saya usahakan sore ini terkirim medianya. Untuk media pelaris tanpa biaya, tanpa mahar, cukup bayar ongkos kirim saat paket sampai. Sudah Tole, jangan bahas sana. Lu tahu sendiri ada Bang Mahdi di sini. Ini Bang Mahdi yang mana tapi ya? Ini Bang Mahdi kita ini, Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Alden Pramita. Bagi yang baru datang atau bergabung baru melihat siaran langsung, saya di sini sebenarnya ingin memberikan media pelaris lah bahasanya ya. Media pelaris untuk orang yang dagang. Kaki lima, warung, ruko, toko, intinya begitu. Tanpa mahar, tanpa biaya. Ya, tanpa mahar, tanpa biaya, tetapi cukup nanti paket sampai bayar ongkos kirimnya. Itu aja. Apabila ada manfaatnya dan terbukti nantinya seiring waktu, itulah harapan kita. Dan itu bukan karena medianya, tetapi karena doa Anda dan keuletan Anda berusaha. Tetapi apabila tidak ada manfaatnya nanti media ini seiring berjalan, maka saya mohon dimaafkan dan insya Allah tidak ada yang dirugikan. Ya. Senang kalau ingat dulu belajar sama lo. Le, kasih tahu nih mereka, lu kita kan dari kecil ya bahasanya ya. Gua udah sakti kan dari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Waalaikumsalam. Mau guru, mau apa, mau dicetak. Yuk, boleh bahas. Mumpung ada kesempatan, saya pun masih ada waktu panjang.
boleh bahas selain ingin memiliki, bagi pedagang ya yang ingin memiliki media pelaris di luar tema ini, boleh mau tanya-tanya mau apa silakan. Yang penting terutama diusahakan bagaimana cara agar usaha maju. Itu saya lebih senang berbicara ekonomi itu. Makanya para spiritual, khususnya di para spiritual ya, kalau bisa tuh jangan hanya ya udah gampang saya siaran. Ada bapaknya Bang Roni Toleh datang. Jangan hanya sibuk bagaimana sibuk dengan pemaharan. Punyalah usaha. Ya, punya usaha. Ketika kita punya usaha, insya Allah jangan hanya satu aja nih usahanya. Ketika satu pilot kita punya usaha yang lain, atau yang satu kecil tetapi dua-duanya digabungkan jadi kuat. Kalau buka pemaharan, inilah yang kita limpahkan untuk kemaslahatan. Jadi orang yang belajar akan insya Allah mereka tanpa sadar mereka mendapatkan keberkahan dan pahalanya yang berlimpah. Nah, ini harus pintar-pintar. Gitu. Jadi kita harus punya usaha. Jadi jangan fokus pada dunia pemaharan. Kita fokuskan bagaimana kita punya usaha, dan kita kalau memang di dalam dunia pemaharan inilah yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau nggak pernah ke Lampung, Abang Adi dikasih sama Roni katanya dari kamu. Wah, di Kamboja itu Bang Roni itu sekarang. Dan ini kebetulan Papa Arif juga ada di sini. Saya kan manggil Papa Arif, bapaknya Bang Roni baru datang. Buat Bang Plecit boleh Bang Plecit. Buat buknya Bang ya, punya Bang koperasi keliling gitu, Bang Plecit. Atau gimana, Kang Holik? Kang Arif mau penglaris dulu buat omset naik. Ingat, media tali kapan Keramat 5 sudah banyak memberikan bukti dan bukan sekedar janji. Promosi dikit nggak apa-apa ya, masih ada kok stok medianya. Wan, kamu sini Wan, bentar Wan. Bisa cas, HP-nya lobet. Kalau ke Jogja sih belum, cuma lewatin. Kadang ke Jawa Timur. Berapa kali ke Jawa Timur, kemarin belum lama ke Jawa Timur juga leh. Ayo Kang Arif, tali kapan Keramat 5 menunggu Anda. Kalau Kang Olik, kalau koperasi itu memang ada beberapa kawan kita yang memang buka buka juga koperasi udah lama sih, tapi memang nasabahnya sedikit ya. Kemudian ada juga memang beberapa yang keliling pencari nasabah ya, itu mereka pada menggunakan media namanya media tali kapan Keramat 5. Alhamdulillah testimoninya responnya sangat bagus ya. Tapi kata Roni dapat dari pematang batu dapatnya iya, berarti bener Bang, mungkin sanatnya ke Abuya Marjuk, itu ke Abah Marjuk. Nih Kang Bayu ya kan, saya cincin yang di tangan Jadeh nih 5 juta untuk Kang Bayu. Selain Kang Bayu saya kasih 15 juta. Tidak terbukti 5 juta atau 15 juta tidak terbukti ya, dalam waktu 40 hari tidak terbukti, saya kembalikan 5 juta, saya kembalikan 7 juta. Kang Hermanto Tegalnya di mana? Siap leh, siap insyaallah. Monggo. Para pedagang
kaki lima. Para pedagang yang pedagang intinya, ruko, warung, toko apa aja, toko kelontong, toko sembako, warung nasi, warung makan, warung apa aja lah intinya, yang ingin media pelaris dari saya kirim gratis 100%. WA saya silakan. Nih, WA saya silakan catat, nanti saya ulangi lagi. Dan memang kalau belum tahu berapa WA saya, boleh ditanya lagi, nanti saya sebutkan lagi. WA saya 0852 0855 1055. Saya ulangi 0852 0855 1055. Bagikan aja. Silakan bagikan siaran langsung saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya sih untuk banyak orang. Ingat, saya garis bawahi tidak ada mahal, gratis. Saya ingin memang sebanyak-banyak ya, bila perlu saya kasih media pelaris ini sejumlah penduduk Indonesia yang dagang. Tapi mohon maaf, kayaknya sih tidak juga ya. Sip, Kang Arif, ya ikuti cara merendam air, itu bagus, itu cara bagus. Atau diikatkan di leher botol, itu aja. Caranya sama seperti yang saya jelaskan. Ya Kang Arif ya. Ke Pemalang paling 20 menitan bah. Kemarin saya mampir tempatnya Gus Azmi ya, sama Kiai Zainal kemarin itu di Pemalang, pulang dari Jawa Timur. Kemarin itu sempet Gus Azmi dan Kiai Zainal pengen nemuin saya di Tegal, tapi saya dari Tegal itu udah berangkat ke Banyumas apa ya? Banyuwangi ya, Banyumas. Tinggal di mana, Le? Enak cari gua. Lo tinggal sebut lo mau di mana, gua ada. Di Kurungan Nyawa, Negeri Sakti. Kurungan Nyawa, Negeri Sakti. Ya, rumah sakit jiwa. Lu tanya aja di desa Kurungan Nyawa, rumah Kang Sarip Tumaritis. Insya Allah tahu semua. Yang penting bukan orang pendatang dan bukan orang lewat, lu tanya. Tanya aja. Area satu-satunya rumah sakit jiwa di Lampung itu cuma satu, samping rumah. Jadi biasa kalau nemuin orang gila suka dipanggil. Ya, enak nanya di gua mah. Tanya aja dari Kemiling mau arah Pak Pringsewu, kan lewatin Kurungan Nyawa, lu tanya aja di Kurungan Nyawa, rumah Kang Sarip Tumaritis. Tahu semua, atau tanya aja Tumaritis lah, nggak usah sebut nama gua juga tahu mereka. Jangan Piki lo, Piki mah nama lama. Maksudnya nama-nama orang-orang lama. Orang-orang sekarang banyak kan Kang Sarip. Kayaknya gak enak kalau udah tua dipanggil Pak Piki, ya gak enak kalau Pak Sarip. Nah, Koh, kapan main ke rumah? Sibuk aja Kokoh mah. Kapan lu balik? Guru, terima kasih, bisa di leher botol saja guru. Bisa. Main Koh. Wah, ini nggak pernah main, ngomongnya aja main. Saya sudah mengatakan Kang Bayu, khusus pedagang. Ya. Khusus pedagang seperti ruko, warung, toko, kaki lima, kafe. Itu seperti itu. Ekspedisi bisa Kang? Bisa. Kalau memang ada tempatnya, intinya ada tempat. Kalau yang untuk bisnis online, yang online yang intinya tidak punya tempat, itu nanti insya Allah akan saya buatkan siaran langsung lagi, di mana yang orang-orang punya bisnis online, sejenisnya yang intinya online, jualan online, dagang online, eta online, online, insya Allah nanti ada medianya.
gratis juga. Siap kok. Kapan sempatnya kabarin aja kok. Ayo, silakan Le, di-share-share. Bukan masalah ramainya. Tapi insya Allah yang kita harap adalah ada manfaatnya untuk orang lain. Gratis, media pelaris tanpa mahar. Saya kirim. Silakan WA saya bagi yang punya warung, toko, ruko, kaki lima, kafe atau sebagainya. Yang penting ada tempat. WA saya di 0852 0855 1055. 0852 0855 1055. Bukan masalah rame. Kita nggak butuh rame, tapi insya Allah yang kita harapkan adalah ada manfaatnya selama stok dan persediaan masih ada. Nah, timang tidak banyak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Lanang, Jagat, Subadri, hadir. Nyimak yang gratisan Pak. Siap. Mau datang langsung ambil. Gak usah kirim-kirim paket. Dekat aja kirim-kirim paket. San, sehat? Atau mau tanya yang lain di luar tema, gak apa-apa, silakan. Selama saya bisa menjawab dan memang ada manfaat dan ada ilmunya, yuk kita bahas. Warung bakso saya berhenti bah, mau buka kembali masih takut. Takut kenapa? Takut baksonya jadi kerupuk. Bagaimana? Bagi Anda, saya ulangi, yang merasa dagang, punya warung, toko, ruko, kafe, kaki lima, seperti pedagang pecel lele, nasi goreng, nasi uduk, ya begitulah. Dan ingin media pelaris dari saya, monggo WA saya. Siap, Kang Andika, monggo silakan. Amin. Awet umur. Jangan panjang umur ada putusnya. Kalau awet insya Allah awet terus. Awas, hati-hati San, media tali kapannya. Kalau buat cewek, cari yang cantik. Ya. Jelek nggak apa-apa, yang penting kaya. Sering basi bah, baksonya padahal baru matang. Oke, nih. Saya kasih satu syarat. Saya punya kawan punya rumah makan Padang saat itu. Rumah makan ini baru sebenarnya baru beberapa bulan kala itu maju. Alhamdulillah mengalami kemajuan. Kemudian ngobrol-ngobrol, dia usaha warung Padang, saat itu teleponan saya suruh main. Itu kalau nggak salah itu sekitar 7 bulan atau 8 bulan dia baru buka. Kemudian setelah saya main ke tokonya, ke rumah makan Padangnya, saya dikasih makan. Udah kasih makan, dia bilang, Kang Sarip, apa yang dirasain? Enak, namanya gratis kan. Apalagi udah, Kang Sarip apa makannya? Saya pesen ini, pesen itu ya kan. Namanya gratis, kesempatan kan dalam kesempitan. Nah ya hitung-hitung perbaikan gizi. Tetapi yang ditanyakan Kang Sarip, apa yang dirasakan? Saya menjawab pun enak gitu. Ternyata yang dimaksud dengan dagang itu bukan seperti itu. Ternyata dia mengatakan sebelumnya dia kalau dagang itu pagi agak siangan itu kalau nggak salah karena dia rumah makan Padang kan agak siang. Nasi yang baru dimasak di Magicom itu berair, basi katanya. Nah, saya katakan mungkin salah masak, tidak. Dia mengatakan basi dan saya tanya di adiknya, ada 2 adiknya yang kerja, itu mengatakan sama dan itu bukan sekali 2 kali. Dan kemudian bukan hanya nasi tetapi ada sayur juga. Nah, anehnya ini katanya sayur baru matang, seger dari pasar kan mereka pagi itu udah ke pasar masak, ada tim masak, ada tim pasar.
Kemudian belum lama, masih dalam keadaan panas lah bahasanya, itu sudah beredar rasanya, basi. Nah, dia berpikir aneh-aneh, apakah ini dibuat-buat orang atau segala macam. Ya, ini kan kebanyakan kita berpikir seperti itu. Sering kan ada kawan-kawan kita seperti itu, ya kan, kejadian itu atau bertanya pada kita, sehingga dia mencari orang-orang yang dianggap pintar. Kang, saya begini, Kang, pakai media ini sekian, ini media ini sekian, media ini sekian. Bener gak? Kita belak-belakan. Saya menjelaskan seperti ini, ya, saya tidak takut. Saya tidak takut dalam arti, Kakang kan jualan pemaharan segala macam. Kalau menjelaskan seperti apa, takut apa nanti tidak takut omset akan penjualan dalam pemaharan akan turun? Tidak takut. Saya sudah katakan, saya tanpa membuka program keilmuan atau media-media, ya, saya tidak akan takut kekurangan makan karena saya punya pekerjaan. Saya Saya praktek di hotel terutama, ya. Saya praktek di hotel itu orang-orang yang kelas bahasanya itu. Tetapi kita ini harus sadar, sebagai muslim juga harus sadar, hal seperti itu janganlah langsung dibawa ke orang-orang yang merasa kita anggap pintar, dalam tanda kutip. Iya, kalau ketemu yang tepat. Kalau tidak, kita kan muslim. Jadi muslim itu begini, enak orang muslim ini, cuma banyak disepelekan. Orang muslim itu kalau dia bingung, ya, dengan sesuatu hal, sholat istiqoroh. Bener nggak? Kalau dia pingin hajat, sholat hajat. Kita banyak dosa, sholat taubat. Enak loh, udah ada petunjuknya. Kenapa kita bingung? Ya kan? Maka kalau ada kawan-kawan tadi yang memang dia merasa, ya, dia merasa ada hal-hal ganjil seperti masakan yang basi, tiba-tiba baru dimasak, jangan langsung kita berpikir yang aneh-aneh. Tetap pikiran jernih. Dengan pikiran jernih akan membawa hatinya lebih bijak. Jangan berpikir, apakah saya dikirim saingan di depan, ini. Jangan. Tapi kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya, yang keduanya kita ingat, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kita harus introspeksi, itu aja. Yang ketiga, ada syaratnya. Nih syaratnya. Cukup Anda memetik daun sirih, ya, sirih hijau, bebas, nggak perlu ketemu ruas segala macam. Ini syaratnya. Sirih hijau itu ambil 3 lembar atau paling banyak 9 lembar. Ya, pahami? Daun sirih jangan terlalu tua bener, yang ada kuning-kuningnya jangan, dan jangan terlalu muda. Ya intinya untuk pantas kita nyirik. 3 lembar atau paling banyak 7 lembar. 3 lembar boleh, 5 lembar boleh, 7 lembar boleh. Oke, kita ambil 7 lembar. Kemudian sirih tadi, ya, kita beli injit atau kapur, ya, kapur itu kita oles segini aja. Injit yang buat apa sih namanya? Kalau kata saya injit sih, yang putih, yang buat orang nyiri. Dari 7 lembar kita olesin. 3 lembar, 5 lembar, 3 lembar boleh, 3 lembar boleh, 5 lembar boleh, 7 lembar boleh. Cukup kita oles aja syaratnya. Kita colek, oles. Selembar olek. Jadi kalau misalnya 3 lembar, ya 3 lembar kita corekin. Asal aja, tanda aja. Kemudian kita gulung. Ya, kemudian kita tarik pakai benang. Benang apa, Kang? Bebas. Warnanya mah nggak ngaruh. Yang penting benang jahit, ya. Kemudian setelah itu boleh ditaruh di laci uang, ya, boleh digantung, boleh di apa. Biarkan sampai kering sendiri, jangan dilepas-lepas. Nah ini, jangan dilepas-lepas. Insya Allah, itu media wasilah. Kalau mau doa dulu, apa mau bacain bismillah, bacain sholawat, terserah, ya. Itu untuk menghindari makanan-makanan yang memang ada hal-hal mistik atau gaib yang membuat masakan itu menjadi basi seketika, atau memang ada hal-hal yang memang aneh dalam makanan. Ya, itu caranya. Ya, itu caranya. 3 lembar boleh, 5 lembar boleh, 7 lembar boleh daun sirih.
Tidak ngaruh sih masalah jumlah lembaran, itu nggak ngaruh bagi saya. Cukup dioles dengan injit, apa sih, kapur ya, kapur siri itu ya, kapur siri dioles kan itu agak sedikit lembek ya, dibeginikan saja. Boleh baca sholawat boleh, bismillah boleh, tidak jadi masalah. Tetapi kalau bisa kita sebagai muslim baca sholawat atau bismillah, sholawat boleh. Udah kita gulung gini, biarnya agak sobek dikit nggak apa-apa. Kemudian kita tali, nggak perlu kita benang, kita ubuk-ubuk gitu, apa gubet-gubet, tidak. Pelan, intinya buat tali supaya tidak gulungan, tidak lepas, kita letakkan saja, biarkan sampai kering. Nah, monggo cara ini sederhana, tetapi sudah banyak, walaupun nggak banyak-banyak amat, sudah membantu orang-orang yang memang usahanya terutama bidang makanan seperti ini. Gitu. Baik, saya jualan bubur ayam di kios Gus, panggil Kang. Gus ini harus ditekan, harus dijelaskan ya, diluruskan Kang Lanang, walaupun saya paham Kang Lanang juga. Gus itu hanya disematkan kepada anak seorang kiai di daerah Jawa Timur. Saya ini orang Lampung, saya tinggal di Lampung, walaupun saya dari garis bapak saya Sunda, dari garis ibu saya Madura. Ya, saya dari garis ibu di Sumeneb, bapak saya dari Pandeglang. Jadi panggil Kang aja ya. Jadi jualan bubur ayam. Nah, saya setahun lalu dagang bubur ayam, tetapi tidak saya dagangkan. Saya bisnisnya, bahasanya begini, saya bisnisnya sama Gusti Allah. Memang kata kita berbisnis dengan Gusti Allah itu tidak tepat, tetapi ini bahasa saya aja biar lebih enak. Saya membagi-bagikan, saya dagang itu bagi-bagikan ke masyarakat, ke anak ngaji, ke panti asuhan, ke pondok, orang-orang yang marbot masjid, itu selalu setiap hari selama hampir 1 tahun. Padahal saya ruko nyewa 7.500.000 saya setahun. Saya peralatan pertama beli itu habis berapa juta aja. Tapi saya niatkan, karena saya kan malam tidak pernah tidur, jadi saya pingin begadang sekalian, karena kayak itu khawatirnya kalau pada subuh kan ketiduran, itu nggak baik, terutama untuk kesehatan. Jadi saya sekalian dagang, saya jualan bubur di ruko, bikinnya di rumah, kalau malam ada tamu segala macam, bikin bubur di rumah. Dan bubur saya kan itu 3 hari ke depan, 2 hari, saya nggak begini aja benar, 2 hari ke depan tidak basi, tanpa pengawet, tidak basi dan tanpa pengawet. Bubur ayam saya namanya bubur ayam si bangsa. Banyak orang beli bingung, kenapa kok nggak bayar, kenapa nggak diterima bayaran. Ya, jadi kalau udah berbisnis sama Gusti Allah beda lagi. Kalau Akang pingin sedekah ini, pinginnya dapat ini, sedekah motor, pingin dapat mobil, itu mah beda. Ya, kalau Kang Lanang memang merasa dagang bubur ayam dan memang Kang Lanang Jagat pingin media dari saya, WA saya, nanti saya kirim tanpa mahar Kang, cukup bayar ongkos kirim saat paket datang di 08 WA saya 0852 0855 1055. Saya ulangi Kang Jagat ya, 0852 0855 1055. Saya jawab lagi, ini siapa ini? Balik deh bah, no istri abdi hoyong pun istri leres hati keras. Abdi duka pun naon pun bahasana kurang saya ke abdi ayah naon di badan pun istri mungkin abah tiasa ngebantos ke abdi. Supaya urusan pribadi, urusan keluarga, Kang Hermanto, kalau ada urusan keluarga terutama kepada pasangan, lebih baik Akang WA saya sih sebenarnya kalau mau ngobrol-ngobrol, kita curhat atau pengen nangis bareng. Jangan membuat komentar di sini, tidak baik, tidak bagus. Khawatir nanti Akang di Facebooknya bertemanan dengan tetangga istri, baca aib Kang, hampura ya. Mohon maaf, lebih baik WA saya kalau memang pingin curhat atau pingin nangis bareng sama saya mah gampang. Jangankan nangis bareng, ngopi bareng, ngerokok bareng, deh hayu saya mah. Ya, mohon maaf kalau urusan keluarga, tolong, apalagi masalah urusan istri, jangan dibahas di sini. Tidak enak, aib loh, ya. Khawatir bagi yang tidak paham, kepruk tangan. Sugi, Jopa next time. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Kang Holik, siapa? Makasih pencerahannya. Waalaikumsalam. Padahal muka saya nggak cerah-cerah amat. Kang Nanang Jagat, ya Kang, terima kasih. Sama-sama. Dibalik kasih. Saya lihat dulu. 3 orang lagi. Biar klub 10 orang. Salam dari Saudi, saya teman Mas Fahrudin atau Mas Dewa. Waalaikumsalam. Sip, bagaimana kabar Jeddah? Sehat? Aman? Sentosa? Kang Hermanto, sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf bener ya. Nanti kalau mau Kang Hermanto kayaknya udah punya WA saya loh, lebih baik WhatsApp saya aja lah untuk ngobrol-ngobrol seperti itu, jangan di siaran langsung begini ya. Khawatir nanti akan berteman dengan Facebook orang yang tidaklah tetangga istri atau mungkin istri melihat, kan kita lebih baik menjaga. Ketika rumah tangga kita bagus, banyak orang gak senang. Itu banyak terjadi. Ketika rumah tangga kita tidak bagus, banyak orang yang lebih senang. Gitu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Cek assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sugi, boleh saya nanya-nanya Kang? Silakan. Kang Sugi, ada pepatah mengatakan jika Anda malu bertanya maka Anda akan tersesat ke restoran. Restoran. 3 lagi. Saya genapkan 10 media. Ini sudah ada 7 orang. Silakan Kang Sugi kalau mau tanya-tanya, bebas. Bebas tanpa hambatan, tanpa biaya tol, tanpa biaya BPJS, tanpa angsuran ini dan itu. Atau mau yang ingin bertanya tentang tali kapan keramat 5 yang sedang naik daun? Monggo. Siapa lagi nih? Assalamualaikum Kang, banyak hutang, terjebak riba, pengen segera bebas. Cocok, pertanyaan yang indah bagi seorang laki-laki sejati pagi-pagi ini. Udah siang neng ini? Udah mau setengah 11 ya. Ketika Anda berbicara hutang, sungguh terasa tiba-tiba pikiran saya terbebani. Karena saya pun masih banyak hutang. Utang rumah, utang angsuran mobil, utang angsuran rumah, utang anak yang masih butuh biaya beberapa tahun ke depan, masih utang biaya bayar ketek banget. Satu, banyak orang begini, masa utang piutang. Utang piutang tuh, ya kan, ini semua orang pasti punya utang. Banyak-banyak kan gimana supaya cepat bayar utang? Bayar. Maka kalau kita ingin bayar hutang, bagaimana orang terfokus banyakkan kepada amalan. Bagus, banyak amalan. Itu sebagai wasilah untuk memperlancar. Tetapi kalau kita tidak menyisihkan sebagian hasil kerja kita atau sebagian gaji kita untuk bayar hutang, tidak akan terbayar. Jadi kita punya doa. Kemudian kita tetap doa, ya Allah semoga saya punya hutang segera dapat melunasi. Tetapi kita juga jangan hanya berdoa, nyelengin dikit-dikit dari hasil kerja. Dan itu harus kita baca doanya ketika nyelengin. Allahumma paksakan, kita paksain bagaimana caranya menyisihkan dikit sedikit, insya Allah lama-lama bisa melunasi hutang. Daripada kita cuma doa doang, tetapi kita tidak ngumpulin uang dikit-dikit untuk bayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mon, sehat? Kebetulan saya punya istri dari Sunda dan dia turunan Siliwangi dan punya semacam khodam seperti itulah. Pengen dibuang, gimana caranya, mohon arahannya. Oke. Ini banyak orang begini. Kang Sugi, gambaran saya di sosial media ini sebenarnya
Bahkan banyak mengatakan saya keturunan Siliwangi, saya keturunan ini, saya keturunan. Contoh misalnya keturunan Siliwangi. Siliwangi yang keberapa? Pertama. Kan banyak tuh, ya kan? Oh, keturunan Siliwangi bernama ini kami. Wah, ini harus dijelaskan. Harus paham. Jangan kita terbebani karena nasab, ya kan? Kita punya mbah kita begini, mbah kita begitu, leluhur kita begini. Ilmu bukan didapat dari leluhur, tetapi ilmu didapat dari guru dan hubungan sesama. Ingat, ilmu bukan didapat dari leluhur, tetapi ilmu didapat dari hubungan kita ke guru dan hubungan sesama. Ya, khawatirnya lagi, kalau memang benar leluhur kita itu orang-orang yang insya Allah soleh, kemudian kita dalam hidup saat ini tidak bisa menjaga marwah leluhur kita, malu tidak? Nah, maka saran saya, Kang, kalau memang kita merasa punya khodam, orang mengatakan, Kang saya punya khodam ini. Ketika orang itu mengatakan saya punya khodam ini, berarti dia tahu dong khodamnya. Iya kan? Dia tahu khodamnya. Kalau dia tahu khodamnya, kenapa dia bingung mengeluarkannya? Kenapa dia bingung membuangnya? Kan sudah tahu. Nah, ini nggak usah bingung. Akang tahu atau istri tahu ada khodamnya. Kalau istri tahu dia punya khodam, berarti dia tahu dan dia merasakan, mungkin bisa melihat. Ya, maka gampang membuangnya. Orang kita tahu. Yang bingung itu adalah kita tidak tahu kita punya khodam apa enggak, tapi kok tubuh kita merasa seperti ini, kehidupan kita seperti ini, kita ingin membuangnya. Baru ditanya bagaimana cara membuang. Kalau kita punya khodam, ini kan kita sudah tahu khodamnya. Nah ini begini, beda ketika Kang Sugi menanyakan begini, tentu saya jawabannya sebegini. Kalau Kang Sugi bertanya yang lain, tentu saya jawabnya insya Allah dengan yang lain. Nah itu mungkin nanti bisa kita luruskan lagi Kang Sugi ya, biar lebih paham mungkin Bu dengan yang lain. Kalau ada juga begini kiasannya, ada orang mengatakan dana hibah, uang gaib, bisa menghadirkan uang gaib segala macam dengan mahar sekian. Saya dari dulu paling kesel mendengar orang-orang kayak gini. Kalau Anda atau ada orang yang bisa menghadirkan uang gaib, yang bisa memberi uang gaib atau sejenisnya, gak usah deh koar-koar, mending ambil sendiri uangnya, kaya sendiri, poya-poya sendiri, ya jalan-jalan kayak keluar negeri segala macem, gak usah kerja dulu kayak begini nah, ngerokok, ngudut, awewe lobakeun, banyak karena apa, duitnya kan gampang datang sendiri, kenapa ditawarin ke orang lain? Kasihan orang yang lagi pusing, kasihan orang yang lagi stres mikirin duit, diiming-imingi begitu, sudah pailit ngeluarin mahar, jatuh, dikalah, ketrok deh ku palu. Mungkin siaran saya nanti 1 jam lagi lah, ya 11:30 akan saya berhenti. Jadi kalau mau nanya silakan. Mau di luar tema silakan. Masih ada 3 lagi media pelaris. Silakan. Atau mau tanya-tanya media lain atau mau tanya apa lain, silakan. Baik. Kalau kita merasa memang benar ada khodam namanya khodam turunan, mohon maaf bagi yang tidak sejalan. Ini pendapat saya pribadi dan apabila salah, ini salah saya pribadi. Setiap orang tuh pasti punya khodam turunan, pasti. Karena dia tidak sadar aja. Kadang-kadang sok males, kadang-kadang sok tak tahu, kadang-kadang masa bodoh. Orang hidup tidak lepas dari namanya gaib, Mas. Karena orang hidup itu harus wajib, terutama muslim itu harus yakin dan harus percaya dengan gaib, ya kan? Salah satu iman adalah kepada yang gaib. Nah, jadi
kalau masalah kita punya hodam dari leluhur yang ingin kita buang dan ingin kita lepas, Kang Sugi, itu tidak perlu media perantara. Ya, ini contoh. Kang Sugi misalnya punya kawan, ya disuruh sama gini, punya bodyguard. Ini Kang Sugi, orang tua Kang Sugi nyuruh bodyguardnya suruh jaga Kang Sugi, ya sudah taken kontrak, ya. Oh ini saya jelasin lagi. Kang Sugi punya orang tuanya nyuruh pengawal untuk jaga Kang Sugi, ya bodyguard. Dan bodyguard itu sudah taken kontrak, kita tidak tahu berapa tahun lah misalnya kan. Kira-kira kalau saya masuk, saya nyuruh si yang menjaga Kang Sugi, bodyguardnya tadi yang disuruh orang tua yang sudah taken kontrak, suruh pergi, suruh gebuk, kira-kira mau nggak? Nggak bakal mau, kan dia urusannya ke orang tua Kang Sugi. Nah, untuk menjaga Kang Sugi, ya kan? Ini harus paham, ini saya menggunakan kata kiasan biar enak. Kemudian hal termudah adalah Kang Sugi, karena memang saya mengalami beberapa hal. Istri Kang Sugi lah yang meminta untuk memutuskan hubungan itu, bukan lewat orang lain, karena ini leluhur. Jadi caranya bertawasullah sering-sering kepada orang-orang tua kita, ya, bertawasul kepada orang-orang tua kita. Ini pertama. Kedua, Kang Sugi, ketika tawasul selesai, baca Fatihah masing-masing satu kali, baca Fatihah lagi 100 kali. Waktunya bebas, yang penting malam dalam keadaan wudhu. Nah, ketika membaca Fatihah ini 100 kali, biasanya sih ya dengan kita baca Fatihah itu ketika 100 kali, hati pasti ada niatan, niat pingin hilang, niat atau pingin hadir. Nanti insya Allah apa yang ada di tubuh istri akan hadir sendiri, nongol, mawujud, bukan kesurupan, bukan hanya suara doang, mawujud di depan istri, dengkul ketemu dengkul insya Allah, tumit ketemu tumit insya Allah. Nah, nanti disitulah istri Kang Sugi akan menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Nah itu ya Kang Sugi ya. Nanti bisa ditanya lagi kalau kurang paham. Assalamualaikum. Maaf baru hadir untuk kegunaannya apa Kang dan maharnya. Kang Kobra Salim, apa yang ditanya maksudnya ini? Ya, apa yang ditanya silakan. Monggo. Media awet muda sama awet umur Kang Alat Tolek. Hanya guru, untuk tali kapannya apa perlu ditawasulkan atau tidak guru? Nah, nanti tanya di grup ya Kang, tolong di grupnya tanya tentang tawasul, nanti saya share, lupa saya kemarin, supaya ingat aja saya, ya supaya ingat. Tolong di grupnya di lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang itu? Hujan Kang. Terus? Ya ini baru datang. Saya lagi ini baru nyampe, nyampe sini. Oh ya udah, Icannya nungguin tuh. Iya, jadi Biar berangkat. Jadi langsung aja. Langsung aja. Iya. Jadi caranya? Ya seperti tadi udah. Oh gitu. Jadi Fatihah aja, ya. Jadi nanti udah sampai makam itu tempat apa dulu? Makamnya apa? Atau semacam diingatin juga Pak? Iya nanti saya dia WA saya aja nanti sampai makam WA saya aja. Oh iya. Nanti saya balas ya. Udah. Saya sore nanti. Jadi dibawa apa? Enggak usah dibawa. Udah itu aja udah. Dia orang di sana? Hah? Orang di sana dikasih tahu. Udah gampang Ican udah paham. Ini Oh, kan iya. ada orang sana juga tuh, bapaknya Bang Roni. Oh iya. Iya, dia baru ngantar. Saya suruh sini dulu. Ya udah enggak apa-apa. Tadi ada ada bapak pengacara kita. Siap Mas, saya paham kalau gitu. Insya Allah saya akan coba dari antum. Semoga berhasil. Terima kasih ya Kang atas sarannya. Sekali lagi terima sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya Kang ya. Mohon maaf apabila pertanyaan Akang saya jawab tidak pas atau tidak berkenan di hati Akang. Ayo, siapa lagi yang pingin media pelaris? Tanpa mahar, cukup bayar ongkos kirim ketika paket sampai. Jadi bayarnya
bayar ongkir itu ke tukang paketnya, bukan ke saya. Kan untuk ongkos kirimnya doang. Kita genapin 10, baru 8 orang, 2 lagi. Atau kalau tidak, saya tutup. Ada yang tanya? Ayo tanya-tanya. Ada yang mau nanya lagi? Masalah di luar tema nggak jadi masalah. Insya Allah saya jawab. Salam. Nanti saya jawab ya, Kang Cek. San, sini. Itu kan antar Pak Arman ke makam ziarah. Begitu sampai, nanti di samping rumah Bata Merah ada makamnya Abu Yamarjuk. Ziarah dulu di situ. Jadi ke Abu Yamarjuk dulu, di sampingnya ada tulisan itu. Dia di tengah-tengah makamnya. Pokoknya kelihatan tuh ada tulisannya, ada di sana Abu Yamarjuk. Nanti udah itu ke atas, paling atas. Di atas itu ada makamnya Syekh Bagus Airuddin Siti Fatimah. Gede cukupnya. Nanti ke atas lagi. Pokoknya cungkup paling atas. Cukup itu ada 2. Memang ada musola segala macam kan di bawah. Cungkup paling atas. Kecil. Memang gak ada namanya situ. Itu Bagus Abdul Fatah. Nah, habis dari mana? Abah langsung aja ke atas. Kalau ada orang tanya aja di situ. Itu anaknya Abah biasa di situ. Ya. dari masuk ke Bagus Herudin baru ke Enggak. Langsung ke Tubagus Abdul Fatah. langsung atas. Iya. Dari Abdul Maju. Iya. Ke Tubagus Abdul Fatah. Baru ke Bagus. Iya. Nanti sampai sana lu WA gua aja. Nanti gua titip Fatihah kan beberapa wali wah yang sana kira enak kirim Fatihah. Udah gitu aja, yang penting kirim Fatihah aja. Kontesannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ustadz medianya dan gimana cara mendapatkannya? Oke. Pertama saya tanya, Akang usahanya apa? Itu aja dulu. Ya. Akang usahanya apa itu dulu. Jeng Roro dagang ulek-ulek monggo kalau berminat, media pelaris dari saya gratis jeng, bayar ongkir doang saat paket sampai. Dan kalau berminat yuk, yang mau tanya lagi selain itu. Saya dagang Ustadz. Dagang apa Kang? Ya dagang kan macam dagang cilok, dagang somai. Yuk, yang mau tanya yang lain gak apa-apa. Masih ada waktu panjang kok. Karena saya masih ada tugas lagi mau kerja. WA saja di 0852 ya. 0852 0855 1055 WA saya itu. Saya ulangi lagi ya WA saya. Yang belum punya WA saya 0852 0855 1055 0852 0855 1055. Dopar Umi. Assalamualaikum hadirin makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagang esnya mangkal atau keliling manjer kaulian nyimak.
Wan, monitor Wan. Ke kantor Wan. Ada Wawan apa Umar di situ? Wawan apa Umar? Halo. Siapa ini? Reja. Wawan mana aja? Suruh ke kantor Wawan. Nah, di rumah es dugan dah. Siap Bang Mandi, monggo silakan. Cek, Kang Cek. Nama asli siapa nih Kang Cek ini? Kalau Akang ingin media pelaris dari saya, Ini tidur. ya udah kamu kesini ke kantor. Ya. Kalau Kang Cek ingin media dari saya, media pelaris, silakan ketik nomor saya, simpan nomor saya, catat 0852 0855 1055. Saya ulangi ya. 0852 0855 1055. Itu WA saya. Media pelaris cukup, nanti ada petunjuknya. Ya. Tanpa mahar, cukup bayar ongkos kirim ketika paket ini sampai. Gel, saya belum tidur soalnya. Mau tanya yang lain? Jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian yang kira-kira ingin bertanya. Ya, kamu tanya mama. Kan belum ngasih ongkos ojek tuh sama Pak Arep. Kamu tanya mama berapa? Nanti ambil duitnya di BRI, di ATM hitam. Terus kasih mama, biar mama yang ngasih. Saya kerja, udah sana. Tanya. Di kamar. Kayak di kamar sih, di laci apa di mana? Tutup itu ya. Dan gitu aja ya. Ya. Ingat Kang, WA saya 0852 0855 1055. Saya kalau inbox jarang bales karena saya memang jarang inboxan. Tadi kapan? Keramat 5 buat umum juga bisa ya Pak? Sangat bisa. Media pelaris, oke, kan sudah tahu tuh bagaimana grupnya kan? Itu, kayak mana testimoninya? Toprak, mangga, Jeng Roro silakan. Tuh ada ayam embebnya, kalau memang berminat WA saya, masih ada 2 lagi, nggak apa-apa. Atau nanti yang nggak kebagian, japri aja insya Allah ada. Saya harus pakai kacamata kayaknya, soalnya matanya sudah sedikit nunduk. Jadi biar nggak kelihatan ngantuknya. Izin bertanya, masalah tasbih 3 sunan Ustadz, siap? Apa yang mau ditanyakan dengan tasbih 3 sunan? Di situ ada kan bonusnya tas dan gelang. Nah, untuk fungsi gelang dan tasnya itu apa Ustadz?
Kang cek ini sudah ambil programnya ya, 3 sunan. Kalau gelang tinggal pakai saja sih sebenarnya. Biasanya berapa ngasihnya? Posisi di mana? Kedengeran nggak, emak-emak? Biasanya berapa? Kasih aja sodako 200. Oh, ngasihnya. Kasih sodako 200 nggak apa-apa. Dan doa. Beli 100 biasanya. Mau hidup miskin apa enak? Kalau enak jangan takut sodako. Oke, untuk Apa? terserah mamah, kasih aja udah sana. Saya lagi ini siaran langsung. Bebas mamah mau ngasih berapa dah. Ambil aja si Raja suruh nggak. Kasihin aja nanti sama mamah. Nyokap biasa. Panjang urusannya kalau nggak diladen orang tua mah. Bahaya. Di situ kan ada bonusnya, tas dan gelang. Untuk tas itu bebas untuk apa aja sih. Sebenarnya kan tas itu hanya untuk guna wadah. Yang bagus memang tasnya itu untuk usaha juga bagus kan. Untuk taruh uang, dagangan, taruh itu karena itu udah masuk ke riado juga. Dan sedangkan untuk gelang boleh dipakai kalau memang tidak muat atau tidak seret, bisa dikasihkan kepada orang lain, keluarga atau anak. Tinggal pakai saja. Intinya kita ngalap barokah dari insya Allah dari tawasulan. Berkah karomah para waliullah bumi Lampung. Ada lagi yang mau tanyakan? Setengah jam lagi saya mau check out. Yuk, yang mau nanya, silakan. Tadi kapan keramat 5? Tadi belum saya bahas ya, Chan ya, San ya. Itu untuk umum bisa banget untuk apa aja karpe, gunakan kata perintah, selesai, aman, sentosa. Oke, yang lain masih mau ditanyakan atau sudah tidak ada? Mudah-mudahan tali kapannya hibahnya. Bingung mau jawabnya. Tapi kalau diskon gedenya ada, WA saja. Ada diskon gede luar biasa kok. Masih ada stoknya Kang Guru. Tali kapannya masih. PR tanggal Jumat gimana ada? Tambahan mobil. Bingung saya mau jawab masalah mimpi. Menurut siapa namanya artis tuh, penyanyi yang yang nyanyi hidup berawal dari mimpi, siapa? Ada kan lagunya tuh, hidup berawal dari mimpi, sedikit rap gitulah. Apa sih? Ada lagunya, hidup berawal dari mimpi. Bondan Prakoso membuat lagu hidup berawal dari mimpi, tetapi menurut Kabayan adalah mimpi berawal dari tidur. Bagaimana kita akan bermimpi kalau kita tidak tidur? Tetapi tidur, itu jelas ya, tidur berawal dari mimpi, bukan hidup berawal dari mimpi. Yo, Per tanggal 19 yang mau media tali kapan keramat 5. Media yang simple. Media para big boss, tapi maharnya mahar karyawan outsourcing. Apalagi
sudah mahar karyawan outsourcing, diskonnya gede. Silakan, masih ada. Pesan hari ini langsung saya proses hari ini. Diskon. Gede banget lagi. Ya Per, tanggal 19 Per, gimana Per? Satu mobil lagi lah kita butuh. Ustad, Japri. Apa Ja? Ini di tas kecil kamu. Kata siapa lu? Kata kawan. Enggak, saya taruh laci kamar, enggak apa-apa. Ambil aja laci kamar. Jangan wuling, lu mau ngasih wuling. Yo, yang mau tanya silakan. Atau masih media, saya masih ada 2 media lagi untuk ngegenapin 10 media. Yang akan saya kirim, insya Allah hari ini saya kirim, maksimal besok pagi saya kirim. Maksimal besok pagi saya kirim. Sabtu Minggu. Jumat siang, Jumat pagi lah, Jumat pagi sampai Sabtu siang. Sehari sih hitungannya. Ya, sehari ya. Biar Bang Muda nanti pikir gue yang bawa. Udah teler, udah mata udah ngantuk. Mata mah merem nih sebenarnya mah. Per, ayo ziarah ke petilasannya Sunan Gunung Jati. Kemarin gue dari sana sih tapi gak sempet karena ada kasus nanganin kasus kemarin tuh penembakan. Kroyok. Yuk, kapan kita bisa ziarah minggu tah? Kita ziarah ke petilasan Sunan Gunung Jati. Apa yang ditanya dukun takon mumet. Nah, baik. Mumpung ada masalah mobil, gue tanya mobil, bukan siap berangkat, di giliran berangkat sibuk. Seputar puasa Pati Geni, saya mendapatkan 2 ijazah Pati Geni. Apa saya katakan begini, orang kebanyakan puasa Pati Geni itu begini, dari pagi ya subuh sampai dengan besok pagi subuh, ya kan? Banyak orang seperti itu puasa. Tapi kalau kita pahami puasa Pati Geni itu kan sehari semalam, bukan sehari semalam sih, 1 malam 1 hari sebenarnya. Namanya buka itu kan pasti maghrib, bukan subuh. Ya, bukan subuh. Jadi puasanya ba'da asyar mulai puasa. Ba'da asyar. Bukanya besok. Ya, ba'da asyar, ba'da asyar di puasa Pati Geni. Puasa Pati Geni kita mulai puasa ba'da asyar. Malam puasa ya. Pagi puasa, siang puasa, sore puasa. Sebenarnya asar itu sudah bisa buka, tetapi kita seorang muslim, kita masukkan pada maghrib bukanya. Tapi ada juga yang puasanya Pati Geni itu dari pagi ya subuh sampai dengan subuh ke subuh. Ada kan? Disebut sehari semalam. Nah, yang puasa begini, puasa Pati Geni dalam hukum Islam itu haram. Nah, bagaimana supaya dalam ilmu Pati Geninya tidak batal, tetapi dalam hukum Islamnya itu boleh. Ketika azan maghrib, korek kuping, batal dalam Islam, coba. Paham ya, Kang Anu? Sugeng? Kang Sugeng nggak minat?
Tali kapan keramat 5 sejodoh, super saya keluarkan. Diskon aman, gede banget. Untuk Kang Sugeng aja minat hari ini proses. Masih ada tanya? 20 menit lagi lah. Saya pengen tidur dulu. Tapi nggak usah tidur, ada tamu. Japri. Kalau gajian gak ada diskon. Yes. Oke, Jang Roro, Ayang Beb udah WA saya. Satu lagi. Silakan yang berminat satu lagi. Saya genapin 10. Yang pingin punya WA saya 0852 0855 1055. Yang pingin punya WA saya 0852 0855 1055. 0852 0855 1055. Siap, Kang. Aman, Sentosa. Sudah saya lihat. Hadir Guru Ahmad Zakaria, ini orang Lampung Timur ini. Alhamdulillah Kang Anton, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat. Enggak, yang mau tanya-tanya silakan. Saya lebih suka apabila bertanya masalah kemajuan usaha sih, itu aja. Sesakti apapun Anda, kalau usahanya morat-maret ya bingung juga. Tuh, di mah ulin musim kawin, musim hujan. Baik. Sudah mau jam 11, 5 menit lagi ya. Kalau mau ditanya-tanya, kalau nggak ada udah. Berarti total sudah 9 orang. Ya, sudah 9 orang total. Tuh, Ira anak kulin. Pupuk kayak di bah, Jumat Malempang. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Kuari ayah di mah sampai gisuk ayah di mah. Jaka, piye kabare? Gedong dalam.
Baik, terima kasih yang sudah mau hadir menyaksikan wajah-wajah jelek ini. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan, sehat kabar ibu alhamdulillah, selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudian mencari rezeki ya. Mudah-mudahan juga dicukupi sandang pangan ya. Aku nang kurungan nyawa lah, letohar sering rene. Aku ingin nang besuki tapi acara nang kono. Telepon letohar, aku orang di nomormu. WA aku sih kak. Inbox aku ke, tak kirim WA aku. Nah orang tak simpen nomorku ke. 0852 0855 1055 0852 0855 1055 le orang jaro kalau letohar wae. Ya, mudah-mudahan dicukupi sandang pangannya, mudahan gak bosen-bosen. Apabila ada kesalahan kata-kata, salah ucap, salah penjelasan, mutlak dari kesalahan saya dan saya mohon maaf. Dan untuk para pejuang-pejuang kemaslahatan, amin insyaallah. Insyaallah Kang cek. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang kemaslahatan selalu semangat dan tidak pernah lelah. Pandang melila 1 juta melina. Timinaheun ngahapalna. Ya. Semangat terus para pejuang kemaslahatan. Jangan takut dan jangan pernah khawatir dengan bayang-bayang kesusahan. Jangan pernah takut dengan kemiskinan. Jangan pernah takut dengan kebangkrutan dan kesusahan. Selama Anda mau bekerja, mau berusaha, mau berwasilah, dan tentu tidak melupakan sholat dan doa, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, jangan pernah takut hidup miskin, jangan pernah takut hidup susah. Kan pernah susah, kenapa harus takut susah? Kenapa takut banyak masalah? Kan pernah punya masalah. Ya, kita orang hidup jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan bicara. Orang yang banyak bicara ya pasti akan terjebak pada bicaranya sendiri, pada perkataan sendiri. Dan kebanyakan orang yang banyak bicara akan terjebak pada perkataannya sendiri dan tentu akan celaka dengan perkataannya sendiri. Orang dilihat itu bukan bagaimana cara Anda baik berbicara. Bukan dilihat bukan dilihat banyaknya pengikut. Bukan dilihat bagaimana banyaknya sanjungan. Tetapi praktek dalam kehidupan Anda itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.